Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Raja Otomotif. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang setting klep. Seperti yang ada di judul, setting klep yang tepat itu adalah salah satu kunci agar mesin mobil bisa bertahan lama. Ya, sebelumnya saya pasang dulu teman-teman. Ini setting klep sudah saya buat ya. Ini untuk diameter luar. Di sini 27,6 mili, bisa dilihat. Sedangkan rumah dari setting klep ini 27,5 mili. Jadi ini diameter setting klepnya saya besarkan 0,1 mili dari diameter rumah setting klep. Dan panjangnya sendiri ini 7,15 mili yang ini. Sementara aslinya di sini adalah 7 mili. Jadi saya sediakan 0,1 mili. Nanti akan kita pangkas untuk penyesuaian dengan bibir rumah setting klep ini. Ya. Ini saya pasang dulu baru kita jelaskan. Di sini kita gunakan lem 2 ton ya, lem Dexton yang keringnya lama ya. Tidak masalah kalau Anda memakai lem yang sejenis lem Lockheed. Cuman ini sudah saya praktekkan dari tahun ke tahun, belum pernah ada masalah ya. Cukup kita oleskan tipis-tipis saja ya di bagian atasnya. Kalau di bagian bawah nggak usah, nanti akan terbawa juga ke bawah kalau sudah dimasukkan stick klepnya ya. Nah, seperti ini. Tidak usah banyak-banyak. Kemudian stick klepnya saya pasang. Nah, seperti ini. Kita ketok saja ya. Oke teman-teman, ini dari suara ketukannya sudah mentok ya. Sudah mentok dengan permukaan dari head. Nah, yang pertama-tama ini saya sekur dulu bagian atasnya agar permukaannya sama dengan permukaan aslinya ya. Nah, seperti ini. Setelah itu yang bagian cutter valve-nya ini saya balik agar sudut 45 derajatnya menghadap ke bawah, dan kita akan melakukan pensekiran pada setting klep. Nah, seperti ini ya. Ini diameternya 27 mili ya. Pelan saja ya. Nah, bisa dilihat di sini ada dua sudut ya, teman-teman. Yang pertama ini adalah sudut 45 derajat yang bagian atas. Bisa di zoom ya kameranya. Dan di bawahnya ada sudut 20 derajat. Sudut 45 derajat yang ada di bibir payung klep saya buat di bagian sudut 45 derajat setting klep lebih kecil
daripada sudut 45 derajat yang ada di payung klep. Kenapa saya buat begitu? Kenapa sih harus pakai sudut 20 derajat? Karena sentuhan atau efek dari menutupnya klep in berbeda dengan menutupnya di klep X ya. Makanya klep in selalu lebih dulu haus setting klepnya daripada klep X. Karena menutupnya klep X, disitulah membukanya klep in. Sehingga dentuman antara payung klep X tidak begitu kuat dibandingkan dengan klep in. Nah, jadi kalau kita buat ini bibirnya 45 derajat lebar sesuai dengan lebar payung klepnya, maka lama-kelamaan payung klep ini atau setting klep ini sudut 45 derajatnya akan semakin melebar sehingga kompresi akan menurun. Akan terjadi kebocoran pada setting klep dan payung klep. Lalu apa hubungannya? Nah begini teman-teman, ketika kompresi sudah mulai bocor, atau bayangkanlah nanti buktikan sendiri ya, jika ada motormu yang kompresinya sudah mulai lemah, otomatis itu coba diperhatikan langsamnya itu ada, atau putaran rendahnya itu pada saat idle itu tidak akan bertahan lama, tidak akan datar itu langsamnya. Lama-kelamaan lama-kelamaan akan mati sendiri. Itulah ciri-ciri dari kompresi yang bocor. Jadi ketika kompresi bocor, otomatis kamu akan membuka grip gas selebar-lebarnya untuk memaksa putaran mesin berputar sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan beban yang dibawakan oleh mesin motor itu sendiri. Sehingga lama-kelamaan dan secepatnya motor itu akan rusak. Di sini kita perhatikan. Ya, pada dasarnya setting klep ini fungsinya adalah menjadi tumpuan dari bibir 45 derajat dari payung klep. Seperti ini. Knop. Makanya setiap kita melakukan pemasangan per klep atau ingin merakit sepeda motor, kita perlu sikir dulu. Kenapa? Agar pintu keluar masuknya bahan bakar ini pada saat menutup tidak ada kebocoran. Jadi jika setting klepmu tidak tepat, seperti yang saya sebutkan tadi, maka pada saat langkah kompresi, langkah usaha, langkah isap, bahkan kotoran-kotoran atau bekas sisa gas buang yang ada di knalpot bahkan ikut tersedot karena klep api yang bocor atau klep X yang bocor. Ikut tersedot ketika klep kedua-dua klep sudah tertutup seperti ini, akan melakukan langkah kompresi ya. Seperti ini, piston dari bawah menuju ke atas. Maka bahan bakar yang sudah tersedot tadi akan menyelinap keluar dari bibir setting klep yang bocor ini. Sehingga berapa banyak bahan bakar yang kamu sedot, yang disedot oleh piston, tidak terkompresi sempurna. Dan ledakan bahan bakar pun tidak sempurna, sehingga tenaga mesin berkurang. Maka secepat mungkin motormu akan segera rusak. Jadi kalau setting klepnya tepat, tidak ada kebocoran di klep, bibir setting klep kecil seperti ini, lebih kecil bibir setting klep daripada bibir payung klep, maka ini akan bertahan lama. Setelah ini bertahan lama, sedikit saja daya hisap akan semakin tinggi, kompresi semakin tinggi, ledakan juga bagus. Maka dipastikan motormu juga irit bahan bakar dan bertenaga. Tapi apabila sebaliknya, maka kamu akan membuka grip gas selebar-lebarnya, bahan bakar pasti boros, dan asap hitam di knalpot atau bau di knalpot akan timbul akibat pembakaran yang kurang sempurna atau pembakaran yang kurang homogen, karena daya kompresinya berkurang. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, Bro ya. Sebenarnya sih banyak faktor-faktor yang menyebabkan agar mesin itu bertahan lama, atau sebaliknya banyak faktor yang menyebabkan motor itu cepat rusak. Contohnya seperti bagian kopling yang kurang maksimal, atau knalpot yang pengap, atau pengapian yang kurang tepat, atau pengapian yang ngaco, bahkan senti karburator yang kurang tepat akan menyebabkan kinerja mesin berkurang dan cepat rusak. Oke Mas Bro, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Salam dari kami Raja Otomotif, mantap jiwa.